Kita sering mendengar tentang perseroan terbatas atau PT. Bahkan, mungkin kita bekerja dalam sebuah PT. Namun, apa sih PT itu? Dan apa bedanya PT dengan CV? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Wah, sebelum kita masuk lebih detail terkait dengan PT, mari kita lihat lebih dulu perbedaan antara PT atau perseroan terbatas dengan CV atau Commanditair Vennootschap yang merupakan warisan Belanda. Perbedaan PT dan CV ini sesungguhnya cukup banyak. Namun, dalam hal ini kita akan sampaikan 4 hal saja. Yang pertama, PT adalah perseroan terbatas yang merupakan badan hukum. Sedangkan CV merupakan perseroan komanditer yang bukan merupakan badan hukum. Jadi, CV bukan merupakan sebuah badan hukum, Mas Bro. Betul banget. Dan salah satu bukti paling mudah adalah adanya undang-undang PT, namun tidak ada undang-undang CV. Yang kedua, pendirian PT harus dibuat di notaris untuk kemudian harus mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Sementara untuk pendaftaran pendirian CV hanya perlu didaftarkan ke sistem administrasi badan usaha Kemenkumham. Nah, inilah yang akhirnya pembuatan CV lebih mudah dan lebih murah. Dan ini yang juga yang membuat akhirnya menjadi pilihan banyak orang, khususnya untuk pelaku UMKM. Yang ketiga, setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka frase PT harus disematkan. Jadi, tulisan PT harus disematkan dalam namanya. Sedangkan kalau CV itu tidak harus disematkan. Yang keempat, nama sebuah PT tidak boleh sama. Sedangkan CV namanya bisa saja sama. Dan ini sangat mungkin terjadi. Nah, kira-kira 4 hal itu perbedaan yang mendasar antara PT dan CV. Nah, kalau kita ingin melihat lebih detail tentang PT, apa sih PT itu? Arti PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Sebagai salah satu badan hukum, tentu saja PT mempunyai beberapa unsur yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi ini ada 4. Yang pertama adalah organisasi yang teratur nih. Yang kedua, kekayaan yang tersendiri. Yang ketiga, melakukan hubungan hukum sendiri. Yang keempat adalah memiliki tujuan sendiri. Mas Bro, kita sering mendengar ada perseroan terbatas terbuka. Memang ada perseroan terbatas tertutup. Nah, secara garis besar sebenarnya terdapat 6 jenis perseroan terbatas. Namun di sini akan kita bahas 2 saja ya. Yang pertama adalah perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas terbuka atau sering yang disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering. Karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh terkait perusahaan ini misalnya adalah PT Solusi Bangun Indonesia, PT BCA, PT PGN, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT terbuka, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Lah, modalnya dari mana? Modalnya ini biasanya didapatkan dari orang-orang sekitar, misalnya sahabat, kerabat, dan yang lain-lain. Contoh perusahaan ini ada Salim Group, Bakri Group, Sinarmas, dan masih banyak lagi. Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.